Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Barto Voice dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Dalam pertemuan nasional Lembaga Biblika Indonesia pada tanggal 18 sampai 22 Juli tahun 2016 di Bogor, para pakar kitab suci dan para delegatus kitab suci keuskupan sepakat untuk mengangkat tema besar, mewartakan Injil di tengah arus zaman, sebagai arahan untuk 4 tahun ke depan. Tema itu kemudian dijabarkan dalam 4 tema yang direnungkan dalam bulan Kitab Suci Nasional selama 4 tahun berikutnya. Adapun keempat tema itu adalah sebagai berikut. Mewartakan kabar gembira dalam gaya hidup modern di tahun 2017, mewartakan kabar gembira dalam kemajemukan tahun 2018, mewartakan kabar gembira dalam krisis lingkungan hidup tahun 2019, dan mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas tahun 2020. Tema pertama sampai dengan ketiga sudah kita renungkan dalam bulan September tahun 2017 sampai tahun 2019. Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini, kita akan merenungkan tema yang keempat, yaitu mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Banyak orang Kristiani menghadapi krisis yang menyangkut iman mereka dan sekaligus identitas mereka. Bisa jadi kita bukan orang yang mengalami krisis, tetapi kita tetap perlu belajar untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang menghadapi krisis. Kita akan belajar dari pengalaman orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan di Babel dan para murid Yesus yang ditinggalkan oleh Yesus ketika ia ditangkap dan disalibkan. Kedua komunitas yang mengalami krisis iman dan identitas ini berhasil melewati krisis yang mereka alami. Apa yang mereka lakukan ketika menghadapi krisis itu? Ternyata kedua kelompok itu melakukan hal yang sama, yaitu menegaskan kembali identitas mereka. Bagaimana mereka dapat memahami identitas mereka? Dari hubungan mereka dengan Allah, orang-orang Yahudi melihat kembali siapa sesungguhnya Allah yang mereka percaya dan melihat siapa mereka di hadapan Allah. Para murid Yesus melihat kembali siapa sesungguhnya Yesus yang mereka ikuti dan melihat siapa mereka di hadapan Yesus. Hal yang sama akan kita lakukan dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Kita diajak untuk melihat kembali kebenaran mengenai Allah dan siapa umat Kristiani di hadapan Allah itu. Dalam 4 pertemuan, kita akan mendalami siapa Allah yang dipercaya oleh umat Kristiani dan siapa sesungguhnya umat Kristiani di hadapan Allah. Kebenaran mengenai Allah ini sesungguhnya adalah kabar gembira yang diajarkan oleh Yesus. Dari kebenaran mengenai Allah inilah umat Kristiani memperoleh identitasnya. Kesadaran mengenai identitasnya ini akan mendatangkan sukacita bagi orang yang percaya dan menuntun cara hidupnya selama tinggal di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bagian awal pertemuan kita akan mulai dengan memahami beberapa simbol yang ada di dalam sampul buku panduan bulan Kitab Suci Nasional. Sosok perempuan melambangkan umat Israel, sebagaimana para nabi yang berkarya di masa pembuangan seringkali menggunakan gambaran feminin untuk menyebut bangsa Israel, entah sebagai perempuan, mempelai, maupun pengantin. Sosok ini juga mengacu pada gereja yang juga disebut sebagai bunda gereja dan mempelai Kristus. Pohon gandarusa dan kecapi tergantung. Dua simbol ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas bangsa Israel dalam masa pembuangan di Babel, seperti diungkapkan dalam Mazmur 137 ayat 1-2. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib Kristus di ujung kiri melambangkan dua hal. Pertama, krisis para murid karena mengalami peristiwa wafat Kristus gurunya di kayu salib. Kedua, namun justru salib itu pula lah yang kemudian menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan krisis di setiap zaman.
Tampak dalam gambar, perempuan itu bukan hanya sekedar meratap, tetapi juga mengulurkan tangan, memasrahkan dirinya pada misteri salib Kristus. Latar belakang terdiri dari beberapa gambar, yakni yang pertama kubur kosong, yang melambangkan peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi titik balik bagi para murid yang sebelumnya mengalami krisis, menjadi diingatkan kembali bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Di belakang kubur kosong terdapat gambar Danau Galilea, menggambarkan peristiwa panggilan para murid, secara khusus Petrus, ketika diutus menjadi penjala manusia. Di tepi danau itu pula, sesudah kebangkitannya, Yesus mengutus Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dari manusia lemah, para murid dimampukan oleh Allah untuk menjadi rasul. Pancaran sinar berjumlah 7. Ini melambangkan 7 karunia Roh Kudus sekaligus peristiwa Pentakosta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengantar untuk pertemuan bulan kitab suci nasional kita. Sampai berjumpa dalam kegiatan berikutnya. Semoga kita dikuatkan untuk menjadi pewarta kabar sukacita di tengah krisis kehidupan yang ada di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup